Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan kembali lagi mereview dan menjelaskan apa saja sih fitur-fitur unggulan dari speaker Sony di seri MHCV 43D. Sekedar info, ini merupakan seri speaker keluaran dari Sony di tahun 2022 akhir ya, dan masih eksis tentunya sampai hari ini. Dan seperti biasa di sini kita akan mereview mulai dari segi tampilan dan fitur apa saja sih yang menjadi nilai tambah dari speaker ini. Tapi untuk kalian sebelum video dimulai, jangan lupa terus dukung channel ini teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Nah, oke, jadi sini kita bisa lihat ya untuk tampilan speaker dari Sony di seri MHCV 43D ini kurang lebih seperti ini. Di sini untuk dari segi tampilan fisik, speaker di Sony ini dia full menggunakan bahan plastik dari bagian atas sampai bagian bawahnya. Tapi walaupun bagiannya tampilannya plastik, tapi kekuatannya sudah tidak diragukan lagi karena build quality tentu menggunakan build quality pilihan ya, dengan ketahanan yang cukup maksimal. Nah, di sini dari bagian fisik depan kita bisa lihat ya, tekstur dari body speaker Sony ini sudah menggunakan tekstur kulit jeruk. Jadi dia sudah anti gores ya, kita bisa lihat. Agak sedikit kasar, dan tampilan bawahnya di speaker ini dia menggunakan tampilan hitam glossy seperti ini. Kita bisa lihat tampilannya lumayan oke sih ya. Nah, selain itu dari segi tampilan fisik, komponen speaker di bagian depan Sony ini meliputi ada dua tweeter di bagian depan, ada mid-range di bagian tengahnya, dan ada woofer di bagian bawahnya, kurang lebih ukurannya di kisaran 8 inch. Nah, untuk teknologi lampunya pun dia sudah menggunakan tampilan lampu kiri kanan warna-warni seperti ini di bagian tengah mid-range dan di bagian woofernya, serta di bagian bawah woofernya pun juga ada lampu tambahan lagi. Jadi kesan mewah di speaker tower Sony ini sudah tidak diragukan lagi ya. Serta tampilan depan kita bisa lihat, ini dia baru menggunakan bahan metal untuk pelindung woofernya. Oke, selain itu teknologi dari speaker Sony ini dia juga sudah banyak sekali ya fitur-fiturnya. Nah, dari segi tampilan samping dia ada tempat mic seperti ini ya. Bisa kalian keluarkan baik di bagian kiri maupun di bagian kanannya. Kita bisa lihat dan kita bisa tempatkan dua mic di bagian samping-samping speakernya. Contohnya seperti ini. Oke, sudah komplit sekali sih ya menurut saya. Bisa lihat ya. Nah, kalau kalian tidak menyukai lampu-lampu dengan tampilan warna-warni seperti ini, kalian bisa matikan langsung di settingan atasnya. Langsung saja ke party light, dia akan mati secara langsung seperti ini. Jadi kan selera orang itu beda-beda teman-teman ya. Ada yang suka dengan tampilan lampu, ada yang juga enggak. Oke, kita coba cek lagi. Kita coba nyalain lampunya. Nah, udah nyala ya lampunya. Dan sekarang kita coba lihat tampilan belakang dari speakernya. Langsung saja kita putar ya. Nah, ini. Nah, dari segi tampilan belakang ini terdapat lampu-lampu tambahan lagi ya. Kita bisa lihat di sini fitur di bagian belakang ini ada input, contohnya seperti kabel antena, ada audio in dan HDMI ARC. Jadi kalian bisa konekkan HDMI kalian ke TV langsung ya melalui kabel ARC-nya. Oke, komponen speaker di bagian belakangnya pun juga udah ada. Tampilan dari bagian belakangnya kurang lebih seperti ini, dan untuk konsumsi listrik dari speaker Sony ini kurang lebih di kisaran 75 watt. Kabel powernya sudah plug and play, jadi kalian bisa cabut dan pasang ya. Dan ketika rusak pun sangat mudah untuk diganti. Oke, sekarang kita balik lagi. Sekarang kita langsung ke bagian programnya. Nah, di program kita bisa lihat di bagian atasnya ini ada sela-sela seperti ini. Ini bukan hanya sekedar desain teman-teman ya. Jadi kalian bisa tempatkan HP kalian berdiri di bagian sela-selanya ini. Oke, contohnya seperti ini. Saya ambilkan HP dulu. Nah, kalian bisa taruh di sini. Contohnya seperti ini. Jadi keren sekali ya. Bisa tidur juga. Tidur contohnya kayak gini ya. Tuh. Jadi ada fungsinya sih, desainnya seperti itu. Nah, untuk LED digital di bagian atas ini pun juga sudah ada. Jadi semua settingannya akan muncul di sini. Pertama itu ada USB, input tambahannya, dan ada dua colokan mic, dan mic 2-nya ini bisa kalian fungsikan untuk gitar. Oke, atau alat musik lainnya. Nah, selain itu di sini juga kalian bisa cek tampilannya kurang lebih seperti ini.
Nah, bisa kalian lihat ya, settingannya juga lumayan lengkap. Dia tidak menggunakan touchscreen, tapi dia menggunakan tombol-tombol seperti ini. Yang pertama itu ada settingan untuk party light atau menyalakan atau menghidupkan lampunya. Yang kedua itu ada party chain, jadi kalian bisa mengoneksikan speaker ini ke speaker dengan model yang sama ya, tanpa menggunakan kabel lagi. Contohnya kalian bisa gini teman-teman ya, menghasilkan suara stereo maksimum di 4 speaker yang sama menggunakan audio party chain. Nah, setelah itu ada Fiesta. Jadi ini untuk efek suara standar dari speaker ini ya. Jadi kalian langsung tekan di sini, dia akan kembali ke mode Fiesta untuk efek suaranya. Selain itu dia juga ada settingan untuk mega bass. Di bawahnya juga ada Bluetooth. Jadi kalian bisa koneksikan speaker ini ke Bluetooth. Dan untuk pilihan functionnya di sini juga lumayan lengkap. Yang pertama itu ada tuner FM, ada audio in, ada TV, DVD, dan USB. Bluetooth pun juga udah ada. Selain itu juga ada gesture control, jadi ini fungsinya untuk efek-efek DJ ya, di suara-suara ini tanpa menyentuh kalian bisa menghasilkan suara. Oke, kita off kan dulu. Di sini juga ada tombol on off, tombol play and pause, ada untuk skip musik, dan di sini juga ada playback, DJ, sampler, ini untuk efek-efek suara ya, semua bisa disetting di sini. Dan ini untuk tombol DVD-nya. Jadi sudah sangat komplit sekali, DVD bisa, CD pun juga bisa. Selain itu juga ada sound fill ya, untuk settingan menu equalizer. Pilihannya ada Fiesta, ada flat, ada custom, movie 1, movie 2, drama, game, excited, live sound, energy, break, child out, dan relax. Jadi sudah banyak banget ya settingan suaranya. Menurut kalian yang mana yang enak didengar, itu bisa dipakai. Selain itu di sini untuk volumenya itu maksimum di 50 ya untuk kencangnya suara. Untuk volume mic-nya dia sampai 20 maksimumnya. Dan di sini untuk mic EO-nya juga udah ada, bisa kalian atur juga, ada voice changer serta gitar. Jadi sudah sangat komplit sekali ya komponen dari speaker Sony di seri MHCV 43D ini. Nah, yang perlu saya info di sini, speaker ini dia bukan speaker portable yang include ada baterai chargernya ya. Jadi speaker ini harus standby dicolokin di listrik untuk menyalakan speakernya. Jadi ini bukan seri yang charger. Kalau seri yang charger beda lagi. Itu ada di seri SRS XP500 atau di SRS XP800. Oke, dan terakhir sekarang kita akan spill kualitas audio dari speaker Sony ini. Sip, langsung saja kita mulai. Nah, oke, jadi langsung saja kita tes untuk kualitas audio dari speaker Sony ini. Nah, di sini kita sudah play ya. Langsung saja kita play di sini. Jadi kurang lebih itu saja tahap pengetesan kualitas audio speaker Sony di seri MHCV 43D ini. Menurut kalian bagus atau enggak? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Menurut saya sih lumayan oke ya. Dan untuk harganya dari speaker ini langsung saja saya spill. Harganya itu kurang lebih di kisaran 5.500.000-an. Dan ada spesial promo ya untuk bulan ini. Dan untuk kalian yang ingin membeli speaker ini, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama Toko Grand Bumi Mas Bali, atau kalian bisa langsung check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan.
Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review dan penjelasan mengenai apa saja sih yang menjadi nilai tambah dari speaker Sony ini. Dan untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.